Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahan Adi Pratama dari kelompok Monika tentunya. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor satu. Kode ini kami buat bersama Chandra dengan saya sendiri. Di sini saya namakan soalnya adalah buatlah studi kasus mengenai konstruktor dan terintegrasi dengan scanner dan array. Setiap kelompok tidak boleh studi kasusnya, dapat metode dan mengembalikan nilai serta sorting ya. Oke, kita mari masuk kodenya. Pertama saya menjelaskan tema apa yang kami buat. Tentunya kami membuat tema itu adalah itu ya, warnet PS5 saya ambil. Jadi di sini saya membuat ada kelas ya, ada kelas warnet PS5. Di sini ada di dalamnya ada konstruktor ya, seperti yang ada di dalam soal tadi. Kita butuh konstruktor. Di sini terintegrasi dia itu adalah string. Ada yang string, ada juga yang int, ada string juga, ada int. Ada yang string juga. Jadi yang int ini hanyalah durasi sewanya saja. Jadi yang string ini adalah tulisan kata-kata. Di sini saya buat kosong ya teman-teman, dan angkanya juga di durasi sewa itu kosong. Setelah itu saya simpulkan variabel itu dari harga per jam itu adalah int untuk membuat suatu saya buat suatu pemilihan ya nanti di dalam mainnya itu. Ada pemilihan antara premium dan normal di dalam warnet PS5 kami. Jadi sini saya buat warnet PS5 kalau premium itu 20.000 dan normal itu 30.000. Jadi dia ambil dari get itu mengambil when ketika tempat itu menjadi tulisannya premium ataupun normal akan berubah menjadi angka 50.000 atau 30.000. Jika selain dari itu akan menjadi 0 ya teman-teman. Setelah itu di dalam kelas warnet PS5 ada 3 function lagi ya teman-teman di dalamnya, yaitu kami membuat function tampilkan data penyewa, function hitung biaya sewa, dan function tampilkan biaya sewa. Jadi pertama function tampilkan data penyewa. Jadi function tampilkan data penyewa ini dia akan menampilkan hanya macam nama, durasi sewa, tempat, dan metode pembayarannya teman-teman. Setelah itu function hitung biaya sewa itu perkalian antara durasi sewa dengan harga per jamnya itu. Jadi nanti ada penjumlahan atau perkalian ya di sini. Setelah itu menampilkan pula biaya sewanya. Jadi karena sudah dihitung tentunya akan kita harus menampilkannya. Jadi saya buat di dalamnya itu ada file biaya dengan mengambil hasil dari function hitung biaya sewa, dia akan langsung ke dalam biaya sewa yang akan dirupiahkan memanggil variabel biaya. Setelah itu masuk ke dalam metode ya, metode yang mengembalikan nilai itu yang mana saja ya. Ini tentunya get dan juga nama depan dan stringnya ini ya. Setelah itu yang akan menjadikannya adalah sorting sekarang yang ada di dalam fun main. Oke, kita masuk ke fun main. Fun main di sini ada Java. Jadi saya buat seperti biasa Java util bintang yang mengartikan bintang itu menyeluruh. Jadi kita bisa mengambil suatu Java ya, maksudnya mengambil kode import dari Java itu ambil semuanya saja. Berbeda dengan kalau kita buat bukan bintang ya, seperti apa namanya. Kita lanjut saja daripada itu. Oke, masuknya kita akan fun main. Setelah itu fun main itu ada file inp, di dalamnya itu ada scanner. Jadi saya menyimpulkan inp itu sebagai scannernya ya teman-teman. Jadi di sini saya menggunakan seperti biasa system in. Setelah itu sortingnya di sini dalam array-nya. Jadi di sini ada array ya teman-teman tentunya. Jadi di sini saya buat masukkan jumlah penyewa tampilannya. Setelah itu jumlah penyewa itu akan sebagai menjadi next int-nya sebagai array-nya nantinya. Jadi nanti pas sudah diisi berapa jumlahnya akan ditaruh di array ini. Terus akan memanggil kode warnet PS5. Jadi warnet PS5 ini yang dijadikan class-nya atau sebagai rumus yang ada di dalam class tersebut. Itulah mengapa saya buat class terlebih dahulu. Menjelaskan terlebih dahulu class-nya. Setelah itu ada perulangan lagi ya, perulangan untuk sebagai array-nya. Kenapa? Karena kita kan jumlah penyewanya kan nggak hanya satu, bisa aja 3 atau 4. Di sini saya buat perulangannya. Jadi untilnya sampai jumlah penyewa ya tentunya. Jadi akan diinput tampilannya akan input data ke penyewa ke berapa misalkan. Terus di sini saya buat inp next line karena dikarenakan saya pernah buat kalau tidak menggunakan inp next line barisnya akan jadi jelek. Nanti akan saya jelaskan di outputnya nanti. Setelah itu di print nama depan, di situ ada nama depan file nama depan, terus
bisa kita lihat menggunakan env.nextLine. Line ini apa artinya? Jadi nextLine ini saya buat sebagai tulisannya. Kalau next ent itu kan menulis angka, kalau nextLine itu huruf. Jadi nama depan itu akan nama depan. Kita bisa menginputkan tulisan ya. Habis itu nama belakang juga, durasi sewa per jamnya. Nah, di sini yang bedanya. Di sini menggunakan next ent. Jadi hanya menggunakan angka di sini. Itu kita buat env nextLine lagi ya teman-teman. Setelah itu saya di sini buat tampilan pilihan ya, pilihan sebagai deskripsi apa yang dilihat dari user. Mau milih mana, satu atau dua. Jadi di sini saya buat var pilihan tempat, di mana akan menginput env next ent. Jadi pilihan tempat itu akan masuk ke dalam ini ya teman-teman. Pilihan ini dia tempat. Itulah mengapa saya buat file harga mendapatkan get ya, mengambil suatu nilai ketika mengambil variabel tempat. Setelah itu ketika masuk ke pilihan tempat, file tempat akan menyimpulkan ketika pilihan tempat, jadi milih yang tempat ini ya, adalah angka 1 atau 2. Di sini saya buat kayak while. Jadi jika tidak 1 dan 2, dia akan pilihan tidak valid. Silakan pilih angka 1 sampai 2. Tapi jika dia milih 1 dan 2, dia akan masuk ke dalam ini. Premium. Jadi pas kita menginput suatu angka itu akan menjadi suatu array premium dengan normal. Jadi dia akan langsung masuk ke dalam ini, langsung menyimpulkan sebagai angka 50.000 sampai 30.000. Jika yang lainnya itu tidak ada ya, kosong. Setelah itu line print 43 sampai 57 ini lainnya itu hampir sama seperti ini ya teman-teman. Pemilihan tulisan, tapi bedanya ini tidak ada angka atau apapun. Dia hanya menuliskan jika kita milih 1, 2, dan 3. Di sini akan seperti biasa, kalau pilihan pembayaran tidak ada 1 sampai 3, dia akan menggunakan pilihan tidak valid. Silakan pilih angka antara 1 sampai 3. Terus disuruh input lagi ya teman-teman. Setelah itu masuk ke file lagi ya. Jadi kalau kita input 1 sampai 3, dia akan menyimpulkan 1 itu tunai, 2 itu kartu kredit, dan 3 itu e-wallet seperti yang ada di dalam deskripsi saya buat di atas. Setelah itu ketika sudah diinputkan semua, dia akan langsung menyimpan ke dalam array penyewa i. Jadi dia akan menyimpan penyewa i sebagai warnet PS5 itu yang berisi konstruktor. Di dalamnya ada nama depan, nama belakang, durasi sewa, tempat, dan metode pembayaran. Jadi penyewa i ini sebagai penyimpan array yang ada di dalam jumlah penyewa. Setelah itu ketika dia akan pengulangan terus sampai atau 2 kali, 3 kali, seandainya 2 kali ya. Jadi dia akan menyimpan 2 kali secara tidak langsung. Di sini saya buat sebagai menampilkan suatu data itu secara basi atau secara masih normal. Jadi belum ada urutan sama sekali di dalamnya. Jadi di sini saya buat i0 until jumlah penyewa sama seperti sebelumnya. Setelah itu print ln diambil data penyewa ke berapa. Setelah itu saya menggunakan penyewa i yang function yang sebagai penyimpan array tersebut dan memanggil tampilkan data penyewa. Tampilkan data penyewa itu yang di dalam class warnet PS5 ini ya teman-teman. Jadi hanya yang normal. Setelah itu ambil tampilkan biaya siswa. Tampilkan biaya siswa yang ini biaya sewa maksud saya biasa sewa. Jadi di sini dia tentunya bakal dihitung biaya sewanya, terus dia akan memanggil yang ini. Setelah itu dia akan ngeprint lagi. Saya buat yang bisa mengurutkan ya teman-teman. Jadi di sini saya buat bubble sort tentunya. Jadi untuk membuat urutan tersebut bisa menggunakan sort int di dalam kode yang dimiliki Kotlin tersebut. Tapi karena saya ingin membuat manual, maka saya menggunakan cara kode pembuatan bubble sort. Jadi di sini awalnya kayak saya buat for i0 until hingga jumlah penyewa itu dikurangi 1. Nah, di sini akan logikanya. Di sini di dalamnya lagi saya buat for j0 until hingga jumlah penyewa dikurang kurang 1. Jadi maka perulangan akan bisa pengurangan dalam bagian ini. Nah, itu if-nya jika penyewa J itu bagian ini 1. Durasi sewa itu yang ini. Jadi kayak yang ini dia mengambil yang durasi sewa ya, saya ambil. Jadi jika durasi sewa lebih besar daripada durasi sewa yang ditambah 1, dia akan menyimpan dalam temp penyewa J. Setelah itu penyewa J akan menyimpan suatu hal J tambah 1 dan dia akan mengambil yang terbaru lagi sebagai temp.
Jadi dia akan terus berulang hingga pencarian terbesar. Jika dia setidaknya if-nya ini yang paling mempengaruhi, jika dia paling besar, dia tidak akan berubah angkanya. Jadi dia ambil yang paling maksudnya ambil yang terkecil karena saya buat sini adalah lebih besar di durasi sewa dibandingkan J tambah 1, bukan J kurang 1 ya. Setelah ambil dia durasi sewanya terkecil. Setelah itu saya lanjutkan. Saya itu sudah dibuat begini ininya. Saya menggunakan menampilkan lagi ya sekali lagi dengan cara yang setelah diurutkan ya. Jadi akan tampilkan data penyewa. Saya itu tampilkan beasiswa yang setelah diurutkan. Saya masuk ke prakteknya saja ya teman-teman. Ini saya buat dua ya. Itunya nama depannya saya buat Adi Pratama, Adi salah, dan Pratama. Di sini durasi sewa per jamnya saya buat 3 jam ya. Karena saya ambil yang terkecil dulu biar bisa lihat urutannya. Setelah itu premium atau normal saya ambil yang normal tentunya atau tunai. Setelah itu saya buat kedua data penyewa kedua ya. Saya buat Chandra dengan Prayoga. Setelah itu durasi sewa per jamnya saya buat 2. Nah, jadi di sini saya pilih lagi, saya milih yang premium. Ambil yang tunai. Di sini ada 2 tampilannya seperti ini. Ini tampilan yang belum terurut ya teman-teman. Jadi di sini dia ambil 3 jam dengan 2 jam ya. Dan harganya emang lebih mahal biaya sewa yang ini. Tapi yang saya ambil adalah mengurutkan penyewa berdasarkan durasi sewa terkecil. Jadi durasi sewa terkecil itu 2 jam, seperti ya ambil 2 jam. Jadi dia ambil langsung 2 jam, bukan dari harga, bukan dari biaya sewa. Melainkan dari durasi sewa tersebut. Jadi setelah diurutkan, dia ambil yang terkecil. Jadi Chandra Prayoga ini akan ambil langsung teratas. Jadi begini saja output saya ya. Sampai di sini saja nomor soal 1.